Siapa yang menang yang akan melaju ke babak knockout stage? Berangkat kita menuju ke Land of Down. Let's go. Match point. Keluar semua lah, Bro. Semua. Semua. Keluar semua, Bro. Bener-bener semua loh ya. Mobile Legends. Iya. Mino tadi Profesor bilang. Apakah balance ini? Game balance. Oke. Sebenarnya EO-nya gede banget sih ya buat keduanya juga sebenarnya kan. Ada Groknya, ada Minotaurnya juga. Tapi ya ini dia yang sudah sempat kita duga akan bermain agresif-agresif sekalian. Kavin masih cukup aman, gak terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan flickernya. Tapi trollnya udah lumayan bonyok ya. Iya, Damage-nya lumayan. Terlalu banyak banget itu mah. Karena kan emang typically bukan frontliner sih menurutku untuk Minotaur kan. Apalagi biasanya item pertamanya Flash of Theosis. Emang ngandelin durability-nya dengan healing. Bukan buat defensif pakai armor gitu. Cuma setidaknya kan bisa mengulur waktu lagi dengan satu hal tersebut. Tapi Troll Ditabrak. harus memberikan info kepada rekannya. Boyet berusaha supaya secepat mungkin untuk bisa mendekat karena ada purple buff. Tapi ternyata purple buff-nya udah berhasil diamankan oleh TNZ. Yap. Wah, Boyetnya ketinggalan lagi dong berarti ini ya. Karena pasti udah ya. ada 2 purple buff dikantongin sama TNZ. Wah, TNC sih udah bener-bener Udah cair ini. udah cair banget ya. Dari early game, udah tinggal menjalankan gamenya juga. Temponya juga udah pasti bakal naik harusnya buat Aurora Gaming. Troll. Ya itu sakit banget damage dari Rosa karena dia gak pulang-pulang kan tadi. Dia gak recall-recall Ya juga. balik lagi lu Noxon orang makin tebel makin bahagia dia kan ya. Motivation Room juga karena tanpa adanya Flash of Theosis tidak akan sederas itu ya. Ya tanpa item magic ya pokoknya ya. Semua efek heal itu akan berdasarkan dari item magic. Jadi ya jangan kaget kalau kalian mungkin akan melihat Minotaurnya build Holy Crystal sekalipun ya itu buat heal aja sebenarnya. Tapi ya buat sekarang kalau kita lihat dari posisinya, kayaknya Minotaurnya udah pasti bakal bonyok tentu sebelum level yang keempat. Tinggal gimana caranya dia cari level 4 sedini mungkin agar punya Minon Fury nantinya untuk bisa menekan Lancelotnya juga. Oke. Sama-sama masih level 3 untuk masing-masing romer. Troll berusaha untuk bisa mendekat tapi Motivation Roar setidaknya masih bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa bertahan sedikit di dalam area pertempuran. Troll mundur. Phantom Execution terlihat diamankan oleh Lancelot dan menjauh. Oh nyari trade ya kayaknya mereka lepasin Orange turtle-nya. buff, orange buff. Orange Iya. buff yang diincar. Karena tadi dilamain juga sama Pagu kan. Yep. Benar-benar di reset untuk turtle-nya dan kali ini harusnya secara individual Boyet akan sangat under sekali dari segi level dan juga pendapatan gold. Itu sadar banget tuh, coba lihat tuh pergerakan di bagian atas. Sementara sekarang dari turtle-nya berhasil langsung diamankan, tapi sekarang ada Troll yang langsung mengikuti pergerakan dari TNG dan juga Rosa. Sigibum mundur. Oke. Wow itu dia keputusan yang akhirnya sinkron banget ya untuk Aurora Gaming. Mereka lepasin turtle-nya, mereka dapetin pencurian yang lain lagi juga trade-nya. Sehingga kali ini ya walaupun dari goldnya equal, gak terlalu jauh juga. Aurora Gaming masih punya celah-celah yang lain dan Pagu. Oke. Tapi sekarang Pagu masih berhasil pergi. Pagu masih terjebak di level 3. Iya yang membuat dari Aurora Gaming juga mengurungkan kayaknya karena romernya tadi masih level 3 tapi Kavinnya udah punya Tectonic Charge bro. Nah itu tuh. Makanya jadi kayak mendingan gak usah teamfight kali ya. Ada tech charge nih tiba-tiba Calvinnya juga. Karena dia udah dapetin level 4 duluan jadi akan lebih mudah untuk menciptakan sebuah setup. Dan terlihat dari Troll dia akan menuju ke Utuh sepertinya Flask of the Oasis. Yep. Karena dari awal juga kita melihat ya bagaimana pemilihan dari Rom Blessing-nya ternyata ke Favor. Favor Rom item. Oke, ini sih ngambut banget Parmin. Dia mau menangin level pokoknya secara individual lawan Boyet. Gimana caranya pokoknya kayaknya Lancelotnya ini mengincar level yang lebih unggul dibanding Fredrin biar nanti Turtle 3 udah tinggal adu retri aja jadinya. Yep. Oke. Walaupun levelnya masih sama ya sebenarnya untuk Boyet juga di level 6. Ya masih agak sedikit pelan sih untuk segi temponya bahkan sepanjang 4 menit belum ada first blood sama sekali. Belum. Belum ada team fight besar. Karena yang tadi dilakukan sama keduanya adalah ya udah cari trade aja. Malah Lepas kalau- turtle dapetin buff. Kalau gamenya kayak begini terus yang enak tuh ada di Aurora Gaming sebenarnya. Karena mereka lambat laun akan terus bermain dengan waktu kan. Kayak si Gibum nungguin Trinity, terus nanti juga dari TNZ akan nungguin Endless. Jadi dia bakal punya item yang mumpuni untuk bisa memberikan damage ke arah dari Fredrin. Dan levelnya udah pasti bakal menyentuh level 15 duluan dibandingkan dengan Fredrin kan. Oke. Pelan-pelan ini kerasa banget vibes game 3-nya ya sih. Vibes hati-hati. Hati-hati banget. Nahan, baik. Soalnya kan mereka kaki kanannya dua-dua tim ini udah ada di Siap, siap. Kecolok. Oke, apa yang terjadi?
Sekarang purple buff-nya menjadi milik Dayboy, tapi barusan Tectonic Challenge dikeluarkan pula. Bahkan Minion Fury-nya. Itu semua terjadi di dalam satu tim begitu mengerikan, di mana sekarang ada Blazing Duel yang langsung mengcover karena beberapa play, tapi Sanji masih berusaha untuk bisa mundur. Sanji selamat, Esmeralda kabur, Esmeralda berhasil langsung menjauh dari mara bahaya. Ya itu kombonya bagus banget sih, itu satisfying banget pastinya ya. Aduh sakit pisan itu, aduh. Minion Fury X Tectonic Charge dari IMU. Tapi yang bagus dari Aurora Gaming adalah si Gibum masuknya di saat AOE tersebut udah gak ada. Ya, karena kita tahu kan Disperse Storm dari Minotaur itu bisa meng-cancel juga untuk Blazing Duet. Yap. Apalagi si Gibum nggak bawa Purify, jadi udah pasti bakal terganggu. Ya, nanti di mid game memang si Gibum menurutku jujur agak sedikit direpotkan ya dengan adanya Minotaur. Tinggal kita tunggu aja nih Minotaurnya akan seperti apa cara bekerjanya. Apakah dia akan Minion Fury dulu atau jangan-jangan dia nungguin Cloud-nya. Karena kita udah jadi rahasia umum lah kalau ngomongin soal Cloud ini emang lumayan terganggu dengan adanya Minotaur. Oke, tapi berarti semua tentang timing ya. Kapan si Gibu masuk dan kapan juga trollnya bisa mengkombinasikan, tapi Boyet dipegangin. Wah, hampir aja. Namun untuk sekarang, DNZ kembali kehilangan dari orange buff-nya kan tadi. Tapi gak bisa loh. Gak bisa. Hanya bisa diliatin saja oleh Sanji, tapi Sanji langsung dikejar oleh DNZ. Oke. Masih aman. Tadi masih bisa menghindari juga ya dari Tonros yang dibuka DNZ-nya sama yang dapet kan, makanya langsung walah. Iya, gagal. Hilang momentumku. Berat sih tim Falcons tadi, Boyetnya sendirian juga. Dia kepegangin tanpa adanya escape yang mumpuni. Sementara itu kalau kita lihat dari item build-nya, Flash of Oasis untuk troll udah selesai bro. Nah ini nih, item yang nanti akan ngebuat sustainability dari Team Falcons akan semakin lebih lama ya. Jadi bermain dengan waktu juga nih untuk Aurora Gaming. Mereka semakin late game semakin kuat, tapi Team Falcons juga team fight-nya akan mencari team fight yang lama. Kalau bisa team fight-nya 2 kali carry ultimate, 2 kali carry juga udah punya Speedy Light Wheel. Mas, kok kelamaan mas. Ya tapi seenggaknya biar carry-nya bisa makan depan semua. Betul. Ya. Bisa nge-deal damage secara rata jadinya. Oke. Agak panjang tapi ya harapannya. Iya, agak panjang. Dengan adanya Flask of the Oasis soalnya. Tarik napasnya gimana sih? Bisa Oh, udah itu. digembleng dari hari pertama juga. Udah terbiasa lah. Belum 29 menit fight terus kan? Udah. Udah 29 menit. Oke. Dengan Sanji lagi yang bakal coba untuk dipegangin ya sama TNZ, damage-nya sebenarnya udah lumayan kerasa. Karena Rosanya juga akan hadir untuk backup. Oke, Sanji. Sanji digeber tapi sakit banget damage ya. Tonros dikeluarkan dan Sanji bertahan. Ya, dan informasi tersebut akhirnya membuka turtle, kesempatan lagi bisa diamankan oleh tim Falcons. Dan bahkan trade di bawah mau ke Sanji memang gak berhasil ya, tapi setidaknya outer bottom turret yang akan didorong sama TNZ. Apakah ini menjadi pertukaran yang worth untuk Aurora Gaming, Prof? Wah ini masih worth sebenarnya. Karena ya sekali lagi ya objektif dari Lancelot sekarang adalah mencari level 15 secepat mungkin. Apalagi ketika match-up-nya lawannya adalah tank jungle. Ya di satu sisi kalau kita lihat dari Boyet udah ketinggalan 1 level sebenarnya. Bahkan on the way ke 2 level. Dan kalau itu terjadi Lancelotnya akan semakin lebih mendominasi nanti. Yap. Oke. Aman Mereka harus lagi. mundur kembali. Aman lagi, orange buff-nya masih aman ya. 2 kali percobaan tadi dalam waktu berdekatan dari tim Falcons gagal untuk secure ke arah orange buff milik dari TNZ. Dan belum tumbang sama sekali ya sejauh Wah ini. itu dia udah ada satu lagi. Ditabrak tapi masih ada motivation yang membantu pergerakan dari Sano. Iya, heal plus shield dari Flash of the Oasis itu yang ngebantu Sano bertahan. Dan itu susahnya ketemu sama hero-hero yang bisa tarik ulur ya. Iya. Heal lagi. Udah pasti heal lagi, motivation roar lagi, ada foto juga. Dan jangan lupa loh ini kalau ngomongin inisiasi ada 2 inisiatornya dari tim Falcons. Ada Calvin nanti yang akan berperan selalu dengan tech charge-nya dia. Dan satu lagi udah pasti dengan Minion Fury dari Troll. Karena dari tadi flickernya aman banget. Gak terburu-buru ya. Dia bahkan gak buka Disperse Storm secara tergesa-gesa gitu loh. Ya nunggu dulu kan. Nunggu dulu. Ya tapi seenggaknya udah ada glowing, udah ada dominance ice juga sih ini dari Pagu. Dan Lunar ternyata item keduanya langsung juga mau menuju ke dominance ice. Untuk mengurangi efek heal dari Minotaurnya. Oke, butuh soalnya ya. Karena tadi shieldnya tuh ganggu banget ya. Iya. Untuk bisa bikin jadi Wah, Minotaur. jelopatin langsung. Dan ada satu Blazing Duel langsung dikeluarkan dari Sano. Sekarang sudah meregang Jawa. Mereka sudah berhasil mendapatkan karena satu player di mana itu adalah player sangat-sangat penting. Penting ya, itu dia dari tadi mencoba untuk nyulik ke arah Sano. Pertama gagal, tapi sekarang berhasil dengan komit yang dilakukan oleh Aurora Gaming. Di waktu yang bertepatan juga Lord. Sekarang akan coba dieksekusi kah? Tapi masalah dari Aurora Gaming juga ini masih ada di Sanji. Dari Wah. tadi Sanjinya susah banget buat dipunish. Iya. Kalau ngomongin Sanji sih
emang harus ini ya, harus semua skill tuh masuknya ke dia semua gitu. Kayak mungkin dari Darkening, Tonic Charge, atau bahkan mungkin dari Rosanya sampai selesai dengan ada Divine Glaive. Baru bisa menembus bagaimana kekuatan dari Sanjinya itu sendiri. Oke, dan Sano akan join sesaat lagi. Sementara itu si Gibum harus mundur. Wave miner bagian atas mau didorong apa tidak, tapi Lord sudah dimulai. Gak ada TNC, Iya, gak terdeteksi juga TNC-nya. tapi TNC harusnya nggak ke atas sih. Dia bakal tetap bantu ke arah Lord. Yep. Nah sekarang Troll akan maju sedikit, Esmeralda. Flicker tadi sepertinya. Nah barusan. Lordnya menjadi milik GTD, tapi pagunya menjadi korban pula Dewa Liar. Ada satu player juga langsung dikeluarkan si Gibum. Harus mundur tapi triple kill berhasil diambil sepertinya oleh Sano. Lagi-lagi dapetin Lord tapi kalah fight. Ya akhirnya ngebuat dari 3 pemain Aurora Gaming hilang dan triple kill ini akan menjadi modal lagi untuk Sano. Bisa menutup kerugian poin dead pertama. Saji. Terlalu tebal Saji, tapi pedadang Rosa hadir. Satu terakhirnya Rosa memaksakan. Hampir saja. Wah, ini Rosa gerakannya ngeri-ngeri sedep ya. Hampir loh tadi dia makan damage turret kalau nggak buru-buru langsung buka Brilliance of Order. Ya ini fokusnya terbagi juga kayak dari tim Falcons kan. Karena mereka juga harus secure Lord di bawah. Mereka harus habiskan Lord sedini mungkin daripada nanti wave minionnya akan merepotkan mereka. Tapi di mid ternyata tanpa adanya penjagaan, Kavin pun tertangkap jadinya. Dan Troll, item selanjutnya adalah Chesa Smoldron. Otomatis akan membuat daya tahan dia, daya survive dia untuk tim fight jangka panjangnya akan semakin lebih dominan lagi. Dan ingat, Despair Storm bisa menggagalkan Blazing Duet. Jadi itu yang mungkin dicari dengan pick dari Minotaur juga. Next item, Dominance Ice boleh sih, atau mungkin butuh Raden Armor atau Athena Shield untuk bisa mengurangi damage daripada Rosa sendiri. Sementara Rosa apapun itu ya, mau dia ke Lightning Truncheon, mau mungkin dia nextnya akan menuju ke arah dari Wishing Lantern. Kayak semuanya cocok sih karena kebetulan lawannya adalah tank jungler, Boyet dengan Fredrin. Happy dia ya. Happy dia pasti. Happy dia. Zona bermain ya. Oke, tapi dengan 3 inner turret yang sudah terekspos dari tim Falcons. Kembali lagi, memang ada triple kill tadi, tapi Sano juga butuh waktu banget untuk bisa memberikan damage dealnya secara maksimal. Karena dia single target, Pak. Kayak nggak bisa yang langsung kayak duar, maniak gitu. Nggak ya. Nggak bisa. Kayak butuh faster and Iya. faster. Tiba-tiba kayak Innocent gitu kan dengan skill shotnya, Savage nggak bisa kayak gitu. Karena emang bener-bener harus dimakanin dulu satu-satu. Sambil dibikin scared juga sama lawan-lawannya juga kan ini. Kalau kita lihat dari Aurora Gaming dari tadi kayak mereka dalam keadaan yang nggak 100% loh HP-nya ketika team fight. Oke, tapi hati-hati si Gibum. Si Gibum sendirian. Oh, cukup. Si Gibum! Energy Eruption membuat Cloud-nya mukul ke arah Boyet. Dan Boyet semakin HP-nya sedikit. Langsung kena baru Darkwell. Places Wrath. Gak bisa mundur ya, tadi kan angkat mulu pas itu. Balik lagi Flicker. Ayo flickernya. Mau Flicker juga sulit itu angkat-angkat kayak gitu. Soalnya dia nggak tough boots. Itu dia permasalahan utamanya ya. Efek resilience yang sekarang itu dibutuhkan dari Brute Force, dari Tough Boots. Ketika mungkin kita terkena efek dari CC. Apapun itu, knock up airborne, efek stun, taunt. Efek dari Tough Boots inilah yang akan membuat kita dikurangi dari efek stunnya. Oke. Tapi ya seenggaknya si Gibumnya udah hadir kembali lah di saat setup menuju ke arah Lord. Untuk kembali bisa menjalankan tugasnya yang memberikan powers dari split push. Tapi tim Falcon juga masih mencari informasi terlebih dahulu ya di mana keberadaannya nih. Karinya bakal leluasa. Kari plus Lord ya, itu bener-bener kayak singkat banget. Bener-bener bisa instan bahkan. Gak perlu pakai speedy light wheel. Tinggal mainin aja pasifnya kayak gini, poke. Yep, ini Pagu akan masuk lewat dengan Tyrone Charge-nya, tapi barusan pergi menuju ke area berbeda. Dan untuk kali ini Lunarnya down. Sementara itu Rosa juga menghilang. Double kill didapatkan oleh Sano, TNZ dan juga si Gibum harus mundur teratur. Wow, ini pemandangan yang berbeda. Dapetin Lord tapi menang fight karena Troll. Diam-diam berhasil untuk bisa mendapatkan clutch steal terhadap Lordnya. Wah, itu bener-bener clutch steal yang tidak terduga ya. Karena tadi Tectonic Charge dari Pagunya udah bener-bener on point. Tapi ya 3 dari 5 Aurora Gaming hilang seketika. Tinggal menunggu endgame-nya akan seperti apa. Karena mereka tidak ingin membiarkan Aurora Gaming untuk melakukan defense harusnya. Sulit, Prof. Waduh, ini Lordnya juga dibiarin dulu di arah top lane. Tadi soalnya Rosa juga maju kan mau gak mau dengan adanya Darkening yang dia buka. Range-nya kan gak terlalu jauh. Iya. Makanya tadi langsung bisa ketangkep
dengan cukup mudah. Dan nge-follow-nya susah kan, karena ya mau nggak mau harus pakai combo Rosa Didi kalau begitu. Rosa Didi. Ya karena kalau ungu terus pasti bakal ditargetkan pasti tuh. Wah, Lordnya masuk lagi sekarang. Oke, Lord sudah mulai menabrak dalam area defensif dimiliki oleh Aurora. Apa yang akan terjadi, Troll? Langsung dieleng oleh Pagu, tapi Lord sudah tidak kuat. Masih aman sih harusnya ya dengan hanya mengandalkan satu wave aja di arah top lane. Super wave minion berikutnya juga udah bisa ditanggulangi sama Aurora Gaming. Tapi wow, tim Falcons. Mereka solid banget loh untuk bisa komit kayak tadi, bro. Ya komitnya mereka ke hero ya. Iya. Mereka kayaknya nge-skip sih, kayak oke, biarin aja Troll dapat Lord, oke anyway, ya udah team fight gitu kan. Karena mereka punya area of effect yang luas banget. Minion Fury, Tectonic Charge, dan Sanji sih dari tadi menurutku yang menjadi salah satu alasan ya kenapa teman-teman dari Aurora Gaming ini susah banget buat team fight-nya, Ol. Capek banget. Capek banget buat numbangin dia aja tuh susah banget. Dan lihat, TNZ itu sampai bikin satu Legend Sword lagi yang menandakan kalau dia juga ingin mendapatkan efek dari Life Bane, si Halberd. Yang tentunya sangat dibutuhkan sekali untuk bisa mengurangi efek shield yang didapatkan dari Sanji. Oke. Si Halberd BOD ternyata. BO dia ternyata, Bro. Oh, mau damage ternyata. Oh iya, dia nyari damage lagi. Dia damage lagi. Apa itu motong-motong? Berarti dia bakal Legend nge-skip SB gitu Sanjinya. Dia bakal ke Sano gitu. Atau mungkin ngandelin dari Glowing dan juga Domi aja. Apakah itu cukup? Entah. Karena saudara tadi Sanji cuma tumbang sekali loh. Oke. Tapi si Gibum sekarang udah punya Winter Crown juga untuk bisa membuat dirinya bertahan di dalam team fight besar. Ini udah mulai dipancing lagi ya. Ini Sano tidak ada yang menyentuh sih dari tadi. Aman banget. Dia cuma Sano. tumbang satu kali loh. Sano ini bener-bener game dia sih. Kayak dia punya dua covering yang bener-bener bagus banget. Satu dari Calvinnya juga bisa ambil Tectonic Charge. Troll dari tadi juga dia berada dalam posisi yang manis sekali. Itu permainan dari tim Falcons itu sangat-sangat mengandalkan sekali bagaimana damage deal yang bisa diberikan dari Sano. Tapi once Sanonya tertangkap, ingat Falcons dalam ancaman. Dan ini yang mungkin akan kita lihat nantinya di Lord selanjutnya. Iya. Atau tim Falcons akan tarik ulur aja Lordnya sampai Lord Evolve, baru mereka bakal makan Lord Evolve. Oh, konsil. Oke, sementara sekarang Sano udah melihat ada konsil yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Aurora Gaming. Boyet, Jero terdepan, Troll, Pagu, Tectonic Charge, Flicker, semuanya ready. Wah. Tapi dari tim Falcons juga mereka nggak mau maksain kehendak ya. Mereka memilih untuk reset lagi dulu, tarik ulur lagi di area Lordnya. Tapi Aurora Gaming sedikit punya keunggulan nih atas wave di area bottom lane-nya. Tapi harusnya masih aman dengan adanya inner turret juga yang berdiri dari tim Falcons. Tim Falcons sekarang yang bonyok Boyetnya. Oke, sekarang Sanji. Damage dari si Gibum nih udah gede banget, parah juga. Udah cukup banget Udah sebenarnya. cukup. Apalagi dia ada Winter, dia bisa buka duluan bahkan kan. Oke. Ntar itu sekarang Sano masih berfokus untuk bisa menghilangkan karena Wow! satu. Wow. Ada Tectonic saat tadi gua akan dan itu adalah Sano menjadi korbannya. Menjadi kerugian yang sangat-sangat besar kali ini untuk tim Falcon. Bahkan sekarang trollnya pun mau kabur ke arah mana. Menghilanglah sudah. Selesai kali dibalaskan oleh Aurora. Pagu, momentum yang bagus dan Rosa yang langsung targeting ke arah Sano. Seperti apa yang Prof KB bilang, Sanonya hilang, itu bakal menjadi sebuah petaka buat tim Falcons. Ini dia yang terjadi ya, dan Lord sekarang akan langsung merge ke bagian mid. Ini bisa end game karena masih terlalu lama untuk Boyet kembali lagi ke Land of Dawn. Oke, hanya ada beberapa player saja yang berusaha untuk bisa nge-defense lagi karena satu pertahanan terakhir dimiliki oleh tim Falcon. Tapi coba lihat di bagian belakang. Apa yang terjadi? Selesailah sudah. Terwipe out. Congratulations Aurora Gaming. Aurora Gaming Turkey yang berhasil untuk mengamankan tiket ke babak playoff knockout stage nantinya, di mana battle akan benar-benar terlihat di sana. Walaupun dengan game yang cukup sengit 2-1, tapi Aurora Gaming Turkey yang memantaskan diri. Karena memang tiket untuk knockout stage terlalu mahal harganya. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari Falcons juga yang menginginkan spot tersebut. Hampir ya. Hampir sekali mereka dapatkan. Tapi dengan satu momen Tectonic Charge, targetnya Sano, hilang kesempatan tersebut dan Aurora Gaming. Mereka lah tim ketiga yang akan hadir di knockout stage.